Video kali ini merupakan video lanjutan tentang SIM atau surat izin mengemudi. Bagi yang belum menonton bagian pertama, link akan saya buat di pojok kanan atas video ini. Pastikan teman-teman menonton bagian pertama sebelum menonton bagian kedua ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa bantu saya mengembangkan channel YouTube ini dengan subscribe, like, dan share video ini. Karena subscribe dan like teman-teman merupakan motivasi saya untuk bisa terus berkarya melalui channel ini. Pada bagian kedua video ini, saya akan membagikan informasi tentang syarat pembuatan SIM dan penyebab mengapa banyak di antara teman-teman yang sering gagal dalam tes pembuatan SIM, baik itu tes tertulis atau tes komputer maupun tes praktek. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah membuat SIM sudah mengetahui apa aja syaratnya. Adapun syarat dalam pembuatan SIM adalah sebagai berikut. 1. KTP atau kartu tanda penduduk. 2. Surat kesehatan dokter. Untuk surat kesehatan, teman-teman boleh buat di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. 3. Surat kesehatan rohani atau dikenal juga dengan surat kesehatan psikologi. Surat kesehatan psikologi ini dapat kalian buat di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Jadi, sebelum membuat surat kesehatan rohani ini, teman-teman tanyakan dulu di mana tempat pembuatannya. Jangan sampai salah tempat teman-teman. Syarat yang keempat, khusus teman-teman yang akan memperpanjang masa berlaku SIM-nya, wajib membawa SIM asli yang lama. Dan yang kelima, bagi teman-teman yang akan membuat SIM B atau ingin meningkatkan SIM dari SIM A ke SIM B, maka wajib menyertakan klipeng. Untuk pembuatan klipeng, teman-teman dapat menanyakan langsung ke pihak kepolisian, karena tidak semua bisa menerbitkan klipeng teman-teman. Setelah mengetahui persyaratan dalam pembuatan SIM, lalu bagaimana proses atau alur dalam pembuatan SIM? Alur atau proses pembuatan SIM dapat teman-teman simak dalam penjelasan berikut ini. Khusus teman-teman yang melakukan registrasi online, teman-teman dapat mengakses di website Korlantas Polri di sim.korlantas.polri.go.id. Setelah itu teman-teman ikuti petunjuk yang ada di website tersebut. Ingat, jangan sampai ada data yang salah atau tidak terisi ya teman-teman, karena itu sebagai data awal kalian. Apabila sudah diisi, ada baiknya kalian mengecek ulang data kalian. Setelah teman-teman melakukan registrasi secara online, kalian wajib melakukan pembayaran sesuai dengan SIM yang kalian buat. Pembayaran dapat kalian lakukan di teller Bank BRI atau langsung melalui ATM Bank BRI. Ikuti petunjuk yang telah kalian dapatkan saat melakukan registrasi online tadi teman-teman. Apabila kalian sudah melakukan pembayaran, maka langkah selanjutnya adalah kalian mendatangi tempat pembuatan SIM. Ingat, untuk tempat harus sesuai dengan yang telah kalian pilih saat registrasi online. Untuk tempat, kalian bisa memilih antara datang langsung ke Satpas SIM yang ada di tiap-tiap Polres, gerai SIM yang ada di daerah kalian, atau SIM keliling. Pada saat teman-teman mendatangi tempat pembuatan SIM, data kalian akan dicek kembali. Jadi kalian harus bersabar karena akan diperlukan waktu untuk pengecekan data tersebut. Setelah dilakukan validasi data yang kalian isi pada saat registrasi online tadi, langkah berikutnya adalah petugas akan melakukan identifikasi dan verifikasi data kalian. Dalam proses ini, petugas SIM akan memanggil kalian untuk dilakukan pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan kalian. Proses berikutnya, setelah identifikasi dan verifikasi adalah tes teori dan praktek. Apabila kalian lulus dalam kedua tes tersebut, maka kalian sudah berhak untuk mendapatkan SIM kalian. Tinggal tunggu SIM kalian dicetak oleh petugas kepolisian. Tapi justru di sini nih kendalanya teman-teman. Pada tahap ini,
Banyak di antara teman-teman yang belum bisa melanjutkan ke tahap pencetakan SIM karena gagal dalam salah satu tes. Banyak di antara teman-teman yang tidak lulus, baik itu tes tertulis atau tes komputer maupun tes prakteknya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan bagikan kepada teman-teman apa sih penyebabnya orang susah untuk lulus dalam tes SIM. Semoga ini akan membantu teman-teman sehingga memudahkan kalian dalam mengikuti tes pembuatan SIM. Penyebab yang pertama adalah banyak di antara teman-teman yang gugup saat menghadapi tes. Padahal kalian sehari-harinya sudah mahir dalam berkendara dan mengerti akan aturan lalu lintas. Jadi kalian harus tenang dalam menghadapi tahap tes SIM tersebut, teman-teman. Yang kedua, kurangnya persiapan. Persiapan merupakan modal awal teman-teman dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak adanya persiapan menyebabkan kalian bingung dalam menghadapi apapun. Begitu juga dalam tes pembuatan SIM, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin. Penyebab yang berikutnya atau yang ketiga adalah ada di antara teman-teman yang belum memahami mekanisme kendaraan. Ini khusus tes praktek ya teman-teman. Jadi kalian harus memahami benar kendaraan yang akan kalian gunakan dalam mengikuti tes tersebut. Saran saya, gunakan kendaraan yang sering kalian pakai sehari-hari. Yang keempat, penyebab yang keempat ini emang agak klasik sih, tapi kenyataannya emang masih banyak ditemukan. Teman-teman yang pengen memiliki SIM masih belum mahir dalam berkendara. Ya, ibarat kata terlalu memaksakan diri. Seharusnya kalian mahirkan dulu kemampuan dalam mengendarai kendaraan tersebut, baru mengajukan pembuatan SIM, teman-teman. Penyebab yang kelima, kurang memahami teknologi. Yang perlu kalian ketahui adalah dalam tes SIM ada yang namanya tes tertulis menggunakan komputer. Emang agak meriskan sih, apalagi tidak semua yang membuat SIM bisa mengoperasionalkan komputer. Tetapi itu sudah menjadi ketentuan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus diikuti, teman-teman. Penyebab yang terakhir atau yang keenam, kurang konsentrasi saat mengikuti tes. Banyak hal yang menyebabkan ini bisa terjadi, teman-teman. Bisa karena kalian takut akan pak polisinya, takut akan ditertawakan kalau tidak bisa, atau terlalu memikirkan hasil tes yang kalian ikuti. Yang perlu kalian ingat adalah pak polisinya tidak akan memarahi kalian kalau kalian gagal dalam tes. Rekan-rekan yang lain juga sama seperti kalian, tidak ada yang lebih pandai dalam tes tersebut. Jadi ya tenang aja, jangan terlalu dibawa panik, teman-teman. Itu dia 6 hal yang bisa menjadi penyebab gagalnya kalian dalam mengikuti tes SIM. Jadi pelajari 6 hal tersebut, maka tes dalam pembuatan SIM akan terasa mudah bagi kalian, teman-teman. Bagaimana kalau masih juga gagal? Teman-teman tenang, masih ada kesempatan kedua. Namun yang perlu diingat adalah pelajari penyebab kegagalan tersebut. Lakukan evaluasi dan koreksi. Bertanyalah kepada teman-teman lain yang sudah lebih dulu lulus. Kalau tidak lulus juga, gimana ya? Kalau tidak lulus juga, kalian berhak mengambil uang kalian kembali. Untuk prosedurnya, dapat kalian tanyakan langsung kepada petugas SIM-nya. Video ini merupakan bagian kedua yang membahas seputar SIM online dan Smart SIM. Ingat, masih ada satu bagian terakhir yang tentunya sangat berguna bagi kalian yang akan membuat SIM. Bantu saya dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan aktifkan notifikasi lonceng pada channel ini. Terima kasih. Salam bahagia.